saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen instalasi listrik apa saja yang ada di kamar kos saya. Pertama-tama kita mulai dari luar dulu ya teman-teman, yaitu teras kamar kos saya. Nah, jadi di sini ada kWh meter. kWh meter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur daya listrik. Di sini, kWh meter yang dipakai adalah kWh meter digital. kWh meter akan bekerja berdasarkan pemrograman yang telah dimasukkan ke dalam mikroprosesornya. kWh meter ini dari PLN ya teman-teman. Jadi ada kabel fase dan netral yang masuk ke kWh meter. Selain itu ada juga kabel ground seperti di diagram yang berwarna kuning. Kabel ground didapatkan dengan menancapkan batang tembaga di tanah sehingga mendapatkan hambatan yang diinginkan. Nah, selanjutnya seperti di diagram bahwa kabel fase akan melewati MCB. Jadi MCB yang ada di kWh meter itu milik PLN. Itu kita tidak bisa ganggu gugat. Sedangkan FCB yang terpasang di sebelah kWh meter ini milik pelanggan atau milik kita. Jadi misalkan terjadi korslet listrik di dalam kos, maka kita bisa langsung mematikan MCB yang ini. By the way, MCB merupakan salah satu jenis pengaman listrik untuk melindungi, mengamankan, atau mencegah sistem instalasi listrik dari beban arus yang melebihi kemampuannya. MCB yang dipasang ini mempunyai satu kutub untuk pengaman satu pasang. Ada beberapa fungsi MCB. Yang pertama, pemutus arus. Pemutusan arus ini dapat dilakukan dengan cara manual maupun otomatis. Yang kedua, proteksi terhadap arus berlebih. Jadi akan bekerja jika MCB mendeteksi arus listrik melebihi batas settingnya. Yang ketiga, proteksi hubung singkat. Akan bekerja jika korsleting atau hubung singkat arus listrik. Dan yang keempat, fungsinya yaitu membatasi penggunaan tenaga listrik. Seperti di diagram, bahwa kabel netral dan kabel ground tidak melewati MCB ya teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini ada saklar tunggal. Jadi saklar tunggal yang ini digunakan untuk mengontrol lampu yang ada di teras kos saya. Saklar berfungsi sebagai pemutus aliran listrik dari sumber listrik ke titik beban dalam suatu rangkaian tertutup. Saklar tunggal adalah saklar yang terdiri dari satu buah tuas. Bisa mematikan dan menghidupkan lampu dengan sekali tekan. Seperti di diagram, dalam pengkabelannya, bahwa kabel fase dari PLN akan melalui MCB ke saklar, kemudian menuju ke lampu. Sedangkan kabel netralnya langsung saja ke lampu. Yang harus diingat adalah kabel yang melewati saklar haruslah kabel fasenya, jangan kabel netral. Lampu akan menyala jika saklar ditekan, seperti ini. Ketika saklar ditekan, maka arus mengalir melewati saklar, menuju ke lampu, sehingga lampu menjadi menyala. Sekarang kita lanjut ke bagian dalam. Di samping jendela, terdapat satu saklar tunggal lagi. Saklar tunggal yang ini berfungsi untuk mengontrol lampu yang ada di dalam kamar kos saya. Sama seperti yang di luar, fungsi saklar tunggal pun sama. Saat ditekan, maka lampu akan mati. Dan saat ditekan lagi, maka lampu akan menyala. Dalam pengkabelannya seperti di diagram di bawah, bahwa kabel fase akan melalui saklar tunggal. Kemudian output internal dari saklar tunggal ini akan terhubung dengan lampu yang di atas. Nah, kabel netral yang berwarna biru itu tidak melalui saklar tunggal, tetapi akan langsung ke lampu. Selanjutnya, di samping saklar tunggal terdapat satu stop kontak. Stop kontak adalah salah satu alat listrik yang biasa kita jumpai pada instalasi listrik di rumah dan berfungsi sebagai tempat menghubungkan aliran listrik ke berbagai alat listrik atau alat elektronik kita.
Stop kontak ini biasa dihubungkan dengan menggunakan steker atau colokan listrik yang biasa terpasang pada berbagai alat listrik yang ada di rumah atau kos kita. Nah, stop kontak ini saya gunakan untuk mengaktifkan Magicom saya. Nah, saat kita colokan, maka Magicom akan menyala. Dan saat kita cabut, Magicom akan mati. Dalam pengkabelannya, seperti di diagram, bahwa stop kontak umumnya memiliki dua buah lubang tempat colokan untuk menyambungkan kabel listrik fase dan netral. Selain itu, stop kontak yang bagus dan aman sebaiknya dihubungkan juga dengan kabel ground agar instalasi dan alat listrik menjadi lebih aman digunakan. Oh iya teman-teman, ingat ya bahwa stop kontak ini berbeda dengan saklar. Jadi kan kalau saklar itu kabel netralnya nggak masuk, jadi cukup kabel fasenya. Tetapi kalau stop kontak seperti di diagram bahwa kabel netral grounding akan terhubung dari MCB utama. Begitu pula kabel fase dari MCB pelanggan. Jadi 3 kabel netral, fase, dan grounding semua terhubung sama stop kontak ini. Selanjutnya, nah di sini terdapat satu saklar tunggal lagi. Saklar tunggal yang di sini digunakan untuk mengontrol lampu yang ada di kamar mandi kos saya. Nah, sama saklar tunggal ini sekali tekan, mereka akan mengontrol lampu. Nah, sekarang mati. Hidup. Pengkabelan saklar tunggal ini pun sama, yaitu kabel fase akan terhubung melalui saklar tunggal, kemudian output internalnya akan terhubung dengan lampu yang ada di kamar mandi, dan kabel netral yang berwarna biru pun akan langsung ke lampu yang ada di kamar mandi, tidak melalui saklar tunggal ini. Kemudian yang terakhir adalah di sini terdapat satu stop kontak di atas sini. Stop kontak yang di atas ini digunakan untuk mengaktifkan kipas angin yang ada di kos saya. Sama ya fungsinya seperti stop kontak lainnya. Kemudian dalam pengkabelan ini seperti di diagram, kalian bisa ikuti bahwa dari situ 3 kabel yaitu grounding, netral, dan fase akan terhubung dengan stop kontak yang ada di atas. Kalian bisa perhatikan di diagram di bawah. Oke deh teman-teman, jadi kesimpulannya daftar komponen-komponen instalasi listrik yang ada di kos saya itu ada 1 buah KWH meter, 2 buah MCB. Yang MCB utama itu sudah tergabung dengan KWH meter, terus yang satunya itu sudah ada di samping KWH meter. Kemudian ada 3 buah saklar tunggal dan ada 2 buah stop kontak. Rincian harga dan tipe yang digunakan akan saya tampilkan setelah ini. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga bermanfaat.